Kalau laki ya asal dia nggak main cewek atau mukul, itu sih yang penting. Kalau cewek apa ya kalau cewek? Versi cewek. Kalau cewek asal nggak apa tanya? Kalau cowok kan asal nggak mukul, asal nggak ini. Ya kalau cewek mungkin asal nggak apa ya tanya? Nggak ada sih kalau sejauh ini kalau gue nggak begadang. Ya kalau begadang mau bebas, asal nggak sering nongkrong sama teman-teman ya nggak boleh juga. Boleh juga lah lo ngaco aja masa gitu. Masa nggak boleh nongkrong? Iya. Ya asal ingat pulang ke rumah kali Tan, ingat punya anak, punya tanggung jawab gitu kali Tan ya. Bingung juga sih Tan kalau cewek. Karena kan gue belum berumah tangga jadi gue nggak tahu nih problematikanya apa. Karena sejauh ini gue juga bukan pasangan yang posesif. Tapi rumah tangga tuh ini loh ribet loh. Nah itu dia Tan. Makanya jalan 15 tahun tuh mau kawin ul? Ya Allah. Ada lagi loh. Selamat datang kembali ke Bertahan di Industri dan ya ini bintang tamu kali ini biasa-biasa kemarin bintang tamunya tuh komika, terus habis itu juga ada beberapa musisi, selebritis juga. Nah kalau beliau yang satu ini, tante yang satu ini, gue nggak tahu nih mau disebutnya sebagai apa, selebgram kah atau apa Tan? Sebenarnya lu mau disebutnya sebagai apa Tan? Content creator kah, selebgram atau apa? Suka-suka aja sih gue. Suka-suka aja ya. Nah pertama kali followers nambah banyak itu kapan, ingat gak Tan? Awal Covid tuh 2019 Deng. Berarti sebelum Covid? Sebelum Covid, nah. Itu langsung awalnya followers berapa tuh Tan? Awalnya? Awal followers itu 23 ribu. Itu masih jadi ibu rumah tangga yang baik. Ya, masih menurut gue sih baik, kalau menurut orang gue nggak tahu ya. Ya baik lah Tan, masa nggak baik? Nggak, tapi itu 23 ribu itu followers banyak teman-teman aja, tapi maksudnya netizen belum tahu Tante Atin nih kan? Belum, mereka cuma taunya Atin Simon aja. Awal muasal netizen tahu tuh dari mana? Zaman Tante Erni gitu-gitu? Era-era itu? Iya sih kayaknya. Tapi duluan Tante Erni sebenarnya. Bener, karena Gofar nih. Ini Gofar nih emang, awal-awal tuh emang semua tante-tante ini langsung hit semua, langsung pemersatu bangsa, semua istilah orang-orang kan. Gara-gara Gofar tuh awal-awalnya tuh. Iya, gara-gara Gofar ke Tante Erni. Tiba-tiba gue nggak tahu gue disangkut-sangkutin sebagai tante pemersatu juga. Nah di situ netizen beranggapan gue tuh kayak rival. Rival. Oh rival. Ya Tante Erni. Padahal gue berteman sama Tante Erni. Sebenarnya. Iya. Cuma netizen nggak tahu. Terus akhirnya mulai dari situ. Sebelum itu sih sebenarnya. Sebelum Tante Erni naik sama Gofar, kan gue juga sempat ada foto-foto. Nah itu udah mulai naik tuh. Iya. Akhirnya Gofar, ya udah makin naik lagi di situ. Dan cuma Tante Atin ini salah satu yang menurut gue juga baru kepikiran untuk interview, kan judulnya Bertahan di Industri ya. Ternyata Tante Atin punya konten kuliner tapi sambil interview. Iya benar. Dan gue mikir kayak anjing ini keren banget ya, maksudnya di satu sisi lu bisa sambil makan tapi sambil ngomong sama bintang tamu, di satu sisi mungkin ada peluang untuk restoran-restoran masuk endorse. Iya. Nah maksudnya itu kan ya, itu gak semua orang itu content creator kayak gitu untuk mikir gue interview di mana. Gue pas kepikiran itu aja, pas nonton konten itu Tan, gue kayak anjing tante keren juga ya Tante Atin ya bisa bikin kayak gitu, kepikiran ke arah situ. Itu ada timnya Tan? Ada, konten YouTube ini? Ada. Oke. Ada kayak kamu juga tuh. Satu orang doang Tan? Ya, sisanya ngeset sendiri nih Tan? Sama. Gue juga berawal sama temen gue berduaan aja kemana-mana. Tapi kesini-sini gue udah mulai perlu orang gitu. Oh, kameramennya juga teman tante itu? Iya, kameramen teman-teman gua. Kameranya apa kalau boleh tahu Tan? Tahu nggak Tan speknya? Apa Sony atau apa? Sony ya? Ya emang Sony paling bagus sih, kalau ini pakai Panasonic soalnya nih. Soalnya bisa ngerekam sejam. Kalau dulu Sony suka mati, jadi 30 menit mati. Cuma yang sekarang udah bisa yang A7C, soalnya udah gede-gede baterainya kayak Panasonic ini. Nah dan itu sadar nge-YouTube itu apakah dari tante sendiri apa dari teman? Tan, kenapa nggak bikin YouTube aja, AdSense-nya ada AdSense-nya nih, bla bla segala macam. Itu siapa yang kepikiran tuh? Ya itu teman gue itu, si kameramen itu. Oke. Jadi dia
Berawal sih gue lagi sekarang ini berawal itu gue waktu foto itu iseng-iseng. Iya. Akhirnya ya oke lah gitu jalan. Nah terus YouTube itu sendiri juga gue awalnya iseng-iseng. Jadi pada saat gue lagi foto, karena kalau foto itu dari pagi sampai siang, sampai sore mungkin ya. Terus dari situ kan gue sama teman partner gue ini suka makan. Jadi kepikiran kenapa nggak dibikin konten makanannya sekalian gitu loh. YouTube akhirnya ya udah dari iseng pakai handphone kita sambil makan. Jadi during foto itu ya udah jadi YouTube. Lama-lama jadi kesini-sini ya udah kita seriusin ngundang bintang tamu yang serius-serius kayak yang ada sempat talk show berdua tuh sama teman tante juga yang cewek. Iya, itu udah selesai. Oh, tapi itu untuk konten tante Erni juga tante Erni sampai tante Atin juga gue ketukar mulu. Tante Atin juga tuh. Pulang nih. Astagfirullah tante jangan tante astagfirullah. Enggak, berarti itu konten tante juga yang itu yang berdua itu interview Chico Jericho itu kan. Oh. Sekarang lagi cheating deh, nanti next kamu jadi bintang tamu. Iya, yang makan kan. Makan, kamu yang bayar ya tapi. Ya nggak apa-apa tante. Ya ikhlas dah. Oh, makannya gitu. gampang kan? Gampang. Kasih rumput. Rumput futsal. Oh gitu Tan ya. Jadi temennya tante ini yang kepikiran untuk bikin YouTube pertama kali ya untuk tante ya. Mungkin dia ngeliatnya ada potensi. Oke. Jadi ya udah bikin aja sekalian deh. Oke. Boleh tahu nggak Tan, suami tante sekarang kerjanya apa ya kerjanya? Bapak rumah tangga. Kerjanya. Beneran Tan, masa nggak ada bisnis atau apa gitu Tan? Oh iya bisnis. Ada bisnis? Ada. Nah tapi kan kalau misalkan nggak tahu Tan ya, ini gua yang ngerasa ya, kayaknya sekarang secara penghasilan gedean tante daripada suami. Bener nggak? Bener nggak? Atau salah? Ada deh. Oh enggak soalnya kan enggak lah masih suami lah. Oh masih suami ya? Masih suami. Soalnya kan kadang-kadang tuh kalau misalkan gue Detan ya, gue kalau misalkan punya istri juga kan sekarang belum. Cuma kalau misalkan nanti punya istri dia ngonten terus habis itu dia lebih gimana ya penghasilannya lebih gede daripada gue. Ya sometimes kayak ya udah nggak apa-apa sih. Cuma kadang-kadang kan bisa jadi bahan cengen orang gitu kayak bini lu masa terkenal banget begitu duitnya pasti lebih banyak dari lu kalah lu kan itu kan pride-nya cowok gitu loh Tan ala-ala aja. Nggak ada tuh aman ya sejauh ini ya? Aman sejauh ini masih gedean dia kok. Gua nggak ada apa-apanya. Dan keluarga masih support ya dengan konten-konten tante? Iya keluarga masih support. Apalagi suami support banget. Termasuk foto-foto di Instagram tante nggak ada masalah tuh? Nggak ada masalah iya. Nggak pernah ada protes gitu? Dari suami? Iya. Nggak ada. Nggak ada. Malah kadang-kadang suami malah nganjurin kayak gini nih gitu. Kasih tahu contoh. Buset ada contohnya lagi ya. Oh iya, pernah beneran. Itu nggak iseng coba baca DM kamu tuh lihat tuh ada apa-apa aja tuh. Pernah nggak gitu sama suami berdua? Nggak, dia tuh orangnya nggak kepoan. Nggak kepoan kan ya? Orangnya juga lebih ke privacy masing-masing gitu lah. Terus nggak usil, malah justru gue yang masa kadang-kadang suka ngasih lihat DM orang-orang terus yang suka ngasih tahu apa ada pap gitu ya, pap gitu apa ya private things laki gue kasih lihat laki gue nih yang ada foto kayak gini gitu, gue suka kasih lihat dia terus komen-komennya dia mah cuek aja. Kalau misalkan tante jadi bintang tamu di mana-mana terus digombal-gombalin sama hostnya apa segala macam santai aja tuh suami tuh. Oh gitu Tan. Kenapa ya begitu ya? Iya kok bisa begitu Tan ya? Perlu dipertanyakan gitu. Iya Tan ya, maksud gue kalau gue aja tuh kadang-kadang gue kan punya pacar Tan ya. Dan kadang-kadang ya namanya juga dunia hiburan Tan ya. Kan kalau apalagi berkomedi ya, namanya berkomedi kan udah pasti ada singgung-singgungan yang kayak bercanda-bercanda sama misalkan bintang tamunya cewek gitu ya. Bercanda genjurus. Iya, yang misalkan zodiaknya apa? Zodiaknya aku cocok, Scorpio, gitu. Wah cocok nih, wah bisa nih ke rumah nih. Nah itu kan bercanda komedian. Dan itu kita tahu, ini part of the job aja dan kita being profesional aja as a comedian aja. Pas kembali keluar dari udah gak syuting lagi ya, pas udah gak rekaman gini lagi ya udah normal lagi kayak biasa berteman biasa kan. Cuma kan ada pasangan yang tidak excuse soal itu. Kayak kok kamu gombalin si dia sih? Terus kita ajarin ya ini part of the job apa segala macam. Bisa aja nggak tetap marahan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang pacar saya lebih bijak. Oh dulu pacar kamu gitu? Nggak, yang sekarang tante. Yang sekarang. Tapi sekarang udah jauh lebih bijak. Udah dijelasin lah kalau resikonya
punya pasangan yang apalagi komedian sering ada kadang-kadang gitu iya ya. Pasti kan kalau bintang tamunya cewek nggak mungkin nggak bercanda-bercanda, tapi kita tahu itu part of the job aja. Nah tante nggak ada masalah itu ya? Nggak ada masalah. Kalau suami tuh orangnya mungkin orang nggak mau pusing kali ya, karena udah terlalu dewasa mungkin. Kalau menurut gue sih karena udah dewasa juga sih, nggak terlalu mikirin yang kayak gitu-gitu karena bikin apa ya? Kalau bisa dibilang kayak cari masalah sendiri sih sebenarnya yang harusnya emang nggak perlu dimasalahin jadi masalah kan jadi kita juga nggak enak ya, maksudnya sekarang namanya udah sama-sama dewasa ya, saling percaya aja ya, lo emang part of your job yang di dunia entertain yang emang harus begini ya udah, tapi setelah itu kan nggak ada apa-apa. Iya dan lebih mengerti aja sih, pengertian aja kalau gue bilang mah. Ya dan udah berarti rumah tangga udah berapa lama Tan total? Udah 15 tahun. Oh udah lewat banget nih, tahun ganjil nih biasa tahun-tahun cobaan kayak Tan. Kata orang-orang kan gue gak tahu. Cobaan sih selalu ada pastilah nama pasti. Pasangan. Dan selama berarti udah selama 15 tahun ini kan termasuk yang panjang ya 15 tahun ya. Udah nggak ada, udah saling percaya aja udah Tan ya? So far ya saling percaya. Ya dong, kita kan nggak tahu nih ke depan amit-amit ya, maksudnya kan hidup itu kan misteri dong. Bener. Ke depan kayak gimana. Bener. Ya sekarang suami gue fine. Selama gue juga masih bisa menjaga ya so far fine. Tapi kan namanya berumah tangga itu kan kita udah tahu batasan. Lo gimana, gue gimana. Nah untuk memaintain itu ke depan kan dari kita yang masing-masing kan. Ya bener. Soalnya kan banyak orang yang kecele ibaratnya terjadi entah itu perselingkuhan atau entah itu amit-amit tadi kita bahas perceraian bla bla segala macam. Ketika kan tante sama suami tante menikah di saat posisinya itu bukan siapa-siapa, sama-sama bukan siapa-siapa kan. Kan cobaan itu datang ketika udah mulai populer, udah mulai ada uang. Ya Tan itu mah udah bukan rahasia umum Tan. Pasti kan tante banyak yang gak punya uang juga selingkuh juga. Itu lebih gak tahu diri. Nggak, tapi kan kalau tante posisinya itu mungkin sekarang ya itu gimana ya, maksudnya mungkin sekarang udah ada laki-laki yang mungkin jauh lebih keren tiba-tiba deketin tante, atau enggak tante mau apa sih, mau mobil apa, pasti ada lah tante yang begitu-begitu di sekarang ya, di posisi 500.000 followers kayak sekarang dengan foto-foto yang seperti itu. Maksudnya itu kan jadi ancaman untuk suami gitu Tan. Ancaman. Iya kan secara nggak langsung gitu Tan. Misalkan tante lagi nongkrong di mana sama teman-teman cewek. Ya tadi makanya didasari dari rasa kepercayaan ya. So far sih kalau yang kayak gitu-gitu gue nggak terlalu nanggepin ya. Oke. Gue lebih tergantung ini sih diri kita sendiri ya. Kalau gue sih melihatnya karena anak-anak juga, terus suami juga, jadi ya so far aman lah. Aman ya. Berarti apa cara? Malah kadang-kadang gue suka kasih lihat kalau misalnya ada yang nge-DM siapa gitu ya, kayak pejabat siapa atau siapa, gue kasih lihat laki gue kadang-kadang. Dan cara nih Kemal nih nge-DM gue. Kalau itu kan memang ngajak konten. Ngajak konten. Kayaknya itu kayak Najwa Shihab juga saya itu kan. Ada tuh temannya Boris, kan sering sama Boris, temannya Boris satu angkatan Tan. Nah terus berarti cara ngebentenginnya gimana Tan? Karena kan banyak sekarang pasangan-pasangan muda yang ya udah banyak lah di infotainment dan lain-lain ya. Dan kita tahu ternyata kasus perceraian pasangan-pasangan muda ini rata-rata perselingkuhan, berarti perselingkuhan. Gimana Tan cara membentenginya ketika ada orang yang jauh lebih keren dari pasangan kita, jauh lebih sesuai dengan apa yang kita idam-idamkan, tiba-tiba datang di saat kita sudah mulai populer. Cara ngebentenginnya apa Tan? Tadi anak tadi, ingat anak di rumah. Kayaknya ada banyak yang cerai gara-gara walaupun ada anak juga tetap cerai tuh Tan. Tetap ini sih prinsip hidup kali ya. Okay. Lebih ke prinsip hidup lo tuh mau apa sih sebenarnya gitu loh. Kalau gue sih so far gue udah punya suami, anak-anak buat gue udah cukup gitu loh. Susah seneng gue sama laki gue dan anak-anak gitu. Dan gue emang ya tetap mempertahankan walaupun perjalanan hidup ya namanya berkeluarga kan pasti ada up and down yang kayak gimana. Ya tergantung ini sih prinsip hidup sama apa nih? Ya sama uangnya, sama dompetnya. Prinsip hidup apa Tan berarti? Prinsip hidupnya Tante apa? Ya prinsip hidupnya gue selalu bersama dengan yang sekarang ini. Apapun itu ya? Apapun itu, sampai mati, sampai tua, sampai anak-anak gue gede gitu loh. Kalau gue kan gue belum nikah Tan ya, dan gue masih ada ketakutan kayak gitu, apalagi di zaman kayak sekarang terlalu banyak
godaan ya, bener. Apalagi di era sosial media kita bisa ngelihat kayak banyak, kita dari nge-like foto Instagram aja itu bisa jadi masalah untuk pasangan gitu ya. Kalau misalkan gue belum nikah nih, nanti tante ngasih saran aja ke gue. Misalkan gue bilang kayak gini Tan, oke, gue kalau nikah cara membentengi gue adalah ya karena gue udah janji sama Tuhan, ini kan pernikahan ini sakral ya. Jadi gue udah janji sama Tuhan sehidup semati, jangan sampai cerai karena tadi rumah tangga itu pasti ada up and down-nya, pasti ada masalah, nggak mungkin ada happy terus, nggak mungkin, pasti ada konflik. Jadi kalau berdasarkan paling kuatnya karena Tuhan itu bisa Tan, gue bertahan di rumah tangga gue ntar kelak gitu. Bisa dong, bisa, bagus dong, harusnya bagus. Gitu Tan ya? Iya ya, karena memang sekarang tuh malah banyak kayak ada child free sekarang Tan. Iya soalnya hidup itu gak pernah ada puasnya sebenarnya kan. Iya. Makanya tergantung kitanya, lo mau kemana sih sebenarnya. Kalaupun memang lo udah berjanji nih, kan di hadapan Tuhan ya, lo udah mengikat janji di depan Tuhan dan maksudnya stick sama pasangan lo. Ya susah senang ya emang harus sama-sama sih gitu loh. Nggak bisa lo kemana-mana dan belum tentu juga lo kemana-mana akhirnya dapat yang lebih baik juga, belum tentu. Iya sih, bisa jadi aja. Emang ya udah pilihan lo itu ya udah gitu loh. Mau gimana jeleknya pasangan lo ya lo harus terima gitu. Lebih mengerti didasari dengan pengertian, terus apalagi ya kayak ya menerima sih, jatuhnya menerima. Jadi mau gimana pun pasangan lo tuh sejelek apapun, as long dia tuh nggak kalau laki ya asal dia nggak main cewek atau mukul, itu sih yang penting. Kalau cewek kalau cewek versi cewek. Kalau cewek asal nggak tanya. Kalau cowok kan asal nggak mukul, asal nggak ini. Ya kalau cewek mungkin asal nggak tadi nggak ada sih kalau sejauh ini kalau nggak begadang. Ya kalau begadang mau bebas, asal nggak sering nongkrong sama teman-teman ya nggak boleh juga. Boleh juga lah lo ngaco aja masa gitu. Masa nggak boleh nongkrong? Iya. Ya asal inget pulang ke rumah kali Tan, inget punya anak, punya tanggung jawab gitu kali Tan ya. Bingung juga sih Tan kalau cewek. Karena kan gue belum berumah tangga jadi gue nggak tahu nih problematikanya apa. Karena sejauh ini gue juga bukan pasangan yang posesif. Tapi rumah tangga tuh ini loh ribet loh. Nah itu dia Tan. Makanya jalan 15 tahun tuh mau kawin ya Allah. Ada lagi. Lu tante udah 15 tahun nyesel, anda 15 tahun berarti ngomong gitu. Enggak dong. Oh, enggak ya. Enggak, soalnya memang apa ya Tan ya. Ini tuh ya gue juga termasuk orang yang ketakutan karena beberapa teman-teman gue bercerai dan ada di sosial media. Tapi bercerai itu nggak selamanya pihak ketiga loh. Iya, bisa. Nggak selamanya dari pihak ketiga, mungkin didasari dari karakter sikap pasangan itu juga bisa. Makanya tinggal lo nya bisa nerima pasangan itu sendiri apa enggak sampai lo mati gitu loh. Itu yang paling penting sih. Tante PDKT sebelum pacaran PDKT berapa lama sama suami sekarang Tan? Sama suami gue malah cepet sih sebenarnya. Pacarannya setengah tahun, terus kita tunangan setengah tahun terus kawin. Oke, berarti termasuk 1,5 tahun lumayan. Dan itu selama 1,5 tahun itu udah cukup untuk tante mempelajari karakter suami tante ini. 1 tahun dong, kan setengah tahun gue pacaran, setengah tahun gue tunangan terus kawin, jadi setahun doang. Dan itu udah cukup Tan ya untuk mempelajari itu Tan ya? Iya. Karakter. Cukup sih, sekarang sih kalau mau dibilang tahu karakter atau nggak bisa dilihat dari masa jangka waktu lo kenal sama tuh orang sih. Gitu. Dan benar nggak Tan kalau kata orang-orang ketika pacaran belum terungkap semua nih sifat-sifat jeleknya, tapi begitu udah nikah dan berumah tangga keluar semua tuh, bener tuh Tan kayak gitu-gitu? Ada benernya juga. Oke. Tapi udah yang kalau tante mah udah ketebak semua ya, udah kebaca nih kemana nih, udah tahu nih kalau. Tapi tetap juga lo harus hati-hati juga. Ini nanti gimana nih? Soalnya gini, kadang-kadang kayak faktor ekonomi lo akan merubah seseorang. Iya Tan. Faktor anak lo akan ngerubah seseorang juga. Banyak hal gitu. Jadi emang ya tadi gue bilang life is a mystery. Jadi buat lo harus siap-siap aja gitu loh. Nah gimana cara lo bisa menanggulangi gitu loh. Cara lo bisa survive gitu. Ya. Dan tante bikin konten ini sekarang bikin konten YouTube dan di sosmed udah
terkenal ini di sosial media ya. Belum, kayak Kemal. Enggak, tante. Kemal orang terkenal ya. Enggak mungkin, ya lebih terkenal tante lah kalau sekarang mah. Nah tapi kan apakah itu adalah salah satu bentuk pelarian untuk menyalurkan energi supaya nggak bosen sama rutinitas berumah tangga gitu loh Tan. Maksudnya kan ada orang yang daripada gua selingkuh, daripada gua bosen sama laki gua, mending gua bikin konten. Jadi gua pelarian ke situ. Kalau gua bukan ke situ sih sebenarnya waktu itu karena memang gue orangnya nggak bisa diem. Iya. Dulu gue sempat usaha, cuma terus gagal usaha gue. Jadi gue pikir-pikir gue ngapain, dan ada temen yang datang. Ya itu ngajak bikin konten ini Instagram foto-foto, terus ya udah gue buat kesibukan sih sebenarnya, sama cari cuan. Iya pasti lah Tan. Itu penting. Jadi bukan karena gue bosan di rumah atau apa, memang gue pengen ada kesibukan aja sih, yang kebetulan emang gue suka di situ, gitu. Gue suka foto, suka mejeng ya. Nah, sekolah tante kan Tarki ya, Tan ya? Di Tarki itu tante kuliah di mana? Kalau kuliah? Kuliah. Kuliah nggak? Kuliah nggak kuliah. Oh iya, nggak kuliah berarti ya? Nggak sekolah gue. Nggak sekolah, maksudnya tapi Tarki kan? Iya. Abis Tarki lulus udah nggak? Oh berarti sama kayak pacar gue sekarang Tan. Maksudnya abis sekolah kan dia SMK, jadi udah abis itu nggak. Sempet kuliah cuma nggak beres, makanya gue anggap nggak usah kuliah, nggak dia kuliah. Bandel, pas kuliah liar. Sempet, jadi gue pikir-pikir ya udahlah nggak anggap kuliah lah ya. Oh, berarti itu karena ya sering bolos, sering party gitu kan? Main party. Anak muda sekali. Di tahun itu kayaknya emang lagi gokil juga sih pergaulannya ya. Bener. Lagi nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kita masih bisa ngefilter karena ada sosmed, jadi nggak bisa asal-asalan. Dulu kan nggak ada. Sayang ya, kasih ada kamu. Wah kalau dulu kan kayaknya waduh, Cing Abdel aja dulu narkoba. Anjing. Ya dulu orang udah ngomong sendiri. Lu ngomong sendiri. Nah ya maksudnya di era tante muda ya gue kebayang sih maksudnya pergaulannya seperti apa. Dan itu akhirnya tidak kuliah ya. Tapi sisi jeda menikahnya itu maksudnya itu kan umur berarti sekitar 20-21an lah ya. Enggak, gue nikah 28. Nikah 29 sorry. Wah, jadi gue masa mainnya emang panjang. Lama. Oh pantesan setahun cukup saudara-saudara. Udah gerah. Udah, ini udah pawangnya. Gue udah ketar-ketir tuh waktu itu. Aduh, gimana nih gue harus ketemu someone nih. Tapi enggak itu juga sih. Maksudnya gue harus kayaknya mengurangi gitu. Udah mulai sadar diri. Terus nggak sengaja dikenalin temen. Ya udah jadi. Dan kebetulan suami juga waktu itu udah tahap-tahap di ujung itu juga. Dia umur berapa? 39 waktu pacaran sama gue. Oh beda 10 tahun. Beda 11 tahun gue. Gue pacaran 28, dia 29. 39 sorry. Terus nikah dia 40, gue 29. Dan posisi suami pada saat itu pun belum pernah menikah? Belum. Oh jadi memang, dua-duanya memang posisi kayaknya itu yang paling pas tuh. Kayaknya kita harus capek dulu bandelnya baru nikah jadi bener gitu. Kayaknya gitu kali Tanya. Kayaknya tuh. Ya udah kita bandel. Lu bandel dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, jangan ya teman-teman. Kamu berapa sekarang? 33 Tan. 33 ya masih 33. Panjang lah. Zaman sekarang umur pada tua-tua lo mau kawin udah gak kepikiran kawin. Iya Tan. Ya kan umur selo gitu udah pada anggap biasa aja sih. Kalau waktu zamannya gue cewek umur 20-an something udah waduh mesti buru-buru nikah nih. Kalau sekarang kayaknya enggak ya kayaknya santai. Mungkin kalau gue karena cowok kali Tanya. Kayaknya kalau teman-teman gue yang cewek masih kayak tante sih. Maksudnya umur 30 masuk fase 3. Kalau dulu mungkin umur 20-an ke bawah nyarinya masih harus yang speknya silverbird nih. Harus. Tapi makin ke sini ya udahlah apa aja ada bajai-bajai masih ikat dah. Udah yang penting mau. Ojek deh gitu ya. Udah ojek online masih ikat dah, udah dah. Tapi gitu. Ngeri loh sekarang kan gue sempet kemarin ngobrol sama ada ponakan gitu ya. Ponakan dari suami juga yang umurnya udah 30 something. Cewek cowok? Cewek. Oke. Mereka cerita teman-temannya mereka tuh umur 30-an gitu udah masih santai aja. Terus gue bilang gini, tapi ngeri juga loh zaman sekarang. Zaman sekarang tuh pas dipanggil umurnya udah makin cepet. Iya. 50-60 udah dipanggil kan? Udah meninggal. Jadi lo masa waktu lo tuh masa waktu lo tuh nikah harus lebih muda lagi harusnya. Karena nanti kalau lo nikah anak lo kasihan kan?
Iya. Lo kawin misalnya let's say 35 tahun ya. Terus anak lo nanti baru brojol tuh. Bini lo mungkin umur 30 something. Nanti amit-amit ya. Maksudnya kan umur makin cepat dipanggil. Anak lo 10 tahun lo udah. Iya udah koit. Iya juga. Gak koit maksudnya udah capek, udah ketuaan gitu loh. Udah gak bisa ngikutin gaya mereka ini apa nih di era mereka gitu ya. Udah terlalu jauh, gapnya terlalu jauh. Iya juga. Kalau zaman dulu kan kawin cepat umur 20 mungkin bahkan 18 tahun udah kawin, tapi yang dipanggilnya masih 80. Masih lama. 70, karena 60. Pola hidup juga jauh lebih sehat kan kayaknya dulu mah. Kalau sekarang kita lihat Instastory orang party aja, mau ikut kayaknya udah. Emang masih Kemal? Enggak. Ya, alhamdulillah saya tidak. Tapi kan maksudnya kalau begadangnya sih masih Tan. Begadang mah iya kan kalau pakai apa begadang emang biasanya? Nonton series. Pakai apa? Begadang pakai apa? Astagfirullah. Begadang pakai apa? Kan bisa pakai obat nyamuk biar supaya tidurnya enak ya kan? Gak ada nyamuk kok gimana sih? Ya mungkin. Ya tapi kan memang sekarang perempuan-perempuan juga banyak yang ngejar karir, banyak yang juga. Iya. Jadi kayaknya bisa jadi independent woman dulu deh untuk berapa saat baru akhirnya memikirkan menikah. Cuma kan memang tadi kalau misalkan konsepnya adalah karena gue memang ada beberapa teman yang sekarang udah menikah dan dia cukup awet juga dengan pernikahannya dia karena mereka berdua di posisi yang dua-duanya emang capek bandel Tan. Jadi udah kayak pas deh. Udah pas deh. Gue ketemu titik capeknya, dia ketemu titik capeknya, akhirnya merit dan tanpa disangka-sangka ya pelanggeng aja nggak ada masalah apa-apa. Padahal kalau kita pikir kayaknya nih rumah tangga gonjang-ganjing dah. Karena dua-duanya caur. Tapi begitu menyatu ternyata nggak ada masalah apa-apa karena dua-duanya mungkin posisi capek. Udahlah capek gue udah ngerasain semua bandel-bandelnya dia juga udah nikah. Nah kalau misalnya anak tante nih, ini anak tante sekarang umur berapa? 15, dia 15 sama 14. Nah kan di era sosial media yang sekarang udah ganas banget, kita nggak tahu akan ada pandemi apalagi ke depannya Tan, apa segala macam. Kalau anak tante bilang aku mau bandel dulu mah, itu gimana Tan? Maksudnya kalau ada mau bandel dulu. Iya siapa tahu Tan. Nah kan ini gimana tuh mau Tan? Bandel dulu. Mungkin kata lainnya jangan bandel kali apa, ya. Berarti yang mau main-main dulu. Mau main-main dulu. Ya kan? Gak apa-apa juga sih. Oh gitu Tan. Dia udah mulai bawa cewek ke rumah gak? Enggak ya? Oh belum gila. Umur 15. Tapi kalau misalnya dia ada cewek gak apa-apa juga sih. Gue pengen diajak ke rumah. Dikenalin. Nah soalnya kalau orang tua tante kan Katolik keras ya, garis keras ya, galak ya. Iya. Nah kalau tahu sih lu. Ya tahu lah Tan, kan harus ngulik host mah. Survei dulu ya. Jangan asal ngomong gitu Tan, takut ya bintang tamu tersinggung. Makanya jadi kan keras ya dididiknya keras gitu tante gitu. Dan itu mungkin juga yang secara nggak langsung karena didikan keras nggak boleh keluar rumah dulu akhirnya begitu dapat kebebasan mulai bandelnya tuh. Kan kalau anak zaman sekarang kayaknya tante lebih mengaplikasikannya kan kayak lebih ayo bebas deh gitu. Nggak ngikutin gaya orang tua dulu ya. Mungkin agak dikekang. Tapi sebenarnya dari ajaran orang tua ada yang bagus dan gue terapin ke anak-anak gue. Tapi untuk kayak misalnya terlalu strict, terlalu dikekang gitu, mungkin gue enggak ya. Karena gue lebih membebasi anak-anak gue sih dan nggak terlalu dipaksakan gitu loh. Ya berarti dan parenting ini, ilmu parenting ini kan nggak ada eksaknya ya Tan ya. Maksudnya ini yang sulit. Kadang-kadang orang di sosmed gampang banget ngomong soal parenting tapi ternyata jalaninnya susah. Nah kalau teori parenting ala tante apa? Untuk anaknya tante terapkan sekarang? Kalau sekarang ya teorinya untuk teorinya sih gue ya tadi lebih memberikan kebebasan. Kebebasan buat anak ya. Gue, ya. Jadi gue nggak terlalu terpaku dengan nilai-nilai dia yang bagus. Jadi gue mau membebaskan dia bisa biar gue pengen tahu nih arahnya tuh kemana sih, dan kan anak-anak umur segitu tuh sebenarnya udah mulai kelihatan tuh arahnya mau kemana. Karena kalau misalnya kita maksain akhirnya kan mereka juga jadinya tertekan. Terus juga dia sama kita juga udah jadi kayak nggak enak nanti hubungannya. Kalau misalnya gue bebasin dengan dia akhirnya bisa ngobrol terbuka kan lebih enak sebenarnya. Gitu. Sejauh ini terbuka sama tante? Terbuka. Masalah misalkan kayak dulu gue teman lah ya, teman terbuka banget sih anak gue. Masalah yang kita sering bahas juga dan ini tabu, seks edukasi terbuka? Terbuka. Soal itu?
Iya ya, soalnya itu yang sekarang, itu yang orang tua gimana. Gue juga kalau punya anak gue bingung sih ngasih tahu tentang seks edukasi. Masalah ini kondom, nah ini apa. Nah itu tuh kan kayak gimana tadi jelasin gitu. Kalau masalah yang kayak seks edukasi yang lebih ke hubungan seks itu mungkin belum ya buat gue. Tapi kalau misalnya untuk kayak hubungan kayak dengan lawan jenis atau mengenai ini alat vitalnya dia sebaiknya bagaimana itu sudah dikasih. Gitu. Udah mulai sering nanya-nanya yang aneh-aneh gitu ke tante gitu. Aku kok kalau ngelihat cewek kenapa ya suka gini-gini? Ada nggak? Kan gitu kan anak kecil, anak banget kan nanya-nanya soal aneh-aneh gitu kan? Enggak, belum sih. Cuma dia paling ngomong gini aja. Kalau pagi tuh kok enaknya mami udah ada gitu. Nah tante jelasinnya gimana Tan? Cara jelasinnya? Cara jelasinnya gimana? Waktu itu karena masih agak kecil ya, gue bilang jangan sering dipegang ya, nanti korengan. Oh caranya gitu. Oh gitu Tan ya? Ya iyalah, masa gue bilang pegangannya terus enak kok gitu kan? Iya kan nggak mungkin. Iya. Itu sulit. Jadi gue pelan-pelan lah, karena ada step-step yang nggak bisa lo langsung jelasin terlalu detail, yang terlalu textbook gitu, maksudnya yang ini enggak. Ya, dan mereka sudah mulai kepo sama film porno gitu kan? Mulai? Belum sih. Belum, apa nggak ketahuan kali ya? Cuma kalau misalnya ada, kan kadang-kadang Netflix gitu film terlalu open kan? Iya. Dan ada yang kissing gitu, yang yang gitu-gitu. Oh udah ada gitunya ya? Udah yang geli-geli dalam hati gue. Lo geli-geli sekarang kalau udah gede doyan. Astagfirullah. Mamanya kali. Lah itu biasa lah. Iya biasa. Manusiawi ya. Cuma kan gue diem aja. Paling terus gue skip. Iya. Wajar, gue juga dulu waktu zaman sekolah juga gitu. Iya pastilah kita semua kan udah. Orang cuan gitu geli. Taunya doyan. ini kontennya 18 angkatan. Yang bebas Tan, ini mah nggak ada aturan Tan. Yang penting kita bertanggung jawab aja. Bertanggung jawab ya teman-teman, yang penting itu. Dan ini Tan ya, anak tante kalau misalkan minta ini tante langsung tipikal yang ngasih atau? Enggak dong. Iya. Jadi apa dilihat dulu tuh? Lihat apanya tuh Tan yang dilihat dulu? Ya kebutuhannya apa? Oh ditanya dulu. Terus anak-anak gue juga sama suami diajarin, misalnya sekarang kita lagi mau terapin untuk Mandarin kan. Bahasa Mandarin. Nah, jadi seminggu sekali lo harus bahasa Mandarin, nanti kita gaji. Jadi gue sama suami nerapin bahwa lo harus kerja, nanti akan dapat duit. Nah ini lo untuk di rumah ini lo at least lo belajar untuk bahasa Mandarin dan lo ngomong di rumah gitu. Kalau Inggris mah udah pasti diajarin ya, tapi Mandarin nih. Iya ya benar, dan soalnya penting ya, Bo. Ya apalagi sekarang kayaknya China perkembangannya begitu kan. Pasti Alibaba dan lain-lain ini gila ya. Iya penting kayaknya Mandarin, dia harus dua tuh, Mandarin sama Inggris nih penting. Kalau bisa ya nambah ini, kalau kata orang-orang bahasa Spanyol tuh. Soalnya kalau sekali bisa bahasa Spanyol bisa ngomong ke Argentina, Brazil, lebih banyak ininya. Dong. Iya maksudnya kan lebih banyak. Bukan bahasa kalbu ya? Iya, waduh. bahasa tubuh. Waduh bener bahasa tubuh, olah tubuh ya. Nah tapi berarti anak kalau misalkan mau jadi apa aja ketika dewasa, tante bebasin ya? Bebasin dong. Kalau mau jadi apa aja terserah dia, tinggal nanti pergaulan aja. Pokoknya gue as long buat mereka happy, tapi secara positif ya. Kalau misalnya enggak ya gue mungkin lebih menasehati, discuss kayak gitu, sama rencananya begitu sama anak gue. Jadi gue bukan model yang lo harus begini, lo harus itu gitu, enggak. Gue nggak mau. Jadi ya karena kan kita nggak pernah tahu ya rezeki orang ya, even anak kita sendiri ya nggak sih. Dan semua sekarang aja ada TikTokers, bisa jadi TikTokers, YouTuber sekarang. Iya, maksudnya nggak bisa ya kita orang tua mengarahkan aja apa yang dia suka. Ya sekarang dia suka ini, taunya tiba-tiba belok terus akhirnya rezeki, kan kita juga nggak tahu. Gitu. Iya kita. Ya selama itu positif dan baik buat dia ya. Di era sekarang mah apa aja bisa jadi duit ya Tan ya. Semua bisa dilakuin apa segala macam, apalagi sekarang di era sosial media semua gampang. Tapi Tan, waktu apa pelajaran berharga ketika tante ngelewatin masa muda tante sebelum menikah itu yang bisa di-share ke gue juga, kan gue anggap aja gue keponakan tante lah atau apalah gitu ya, yang bisa di-share ke gue supaya gue nggak ngelakuin kesalahan yang mungkin dulu tante pernah bikin gitu di masa muda, apa Tan yang dari perjalanan sebelum menikah perjalanan itu? Hidup. Oke. Yang bisa gue kasih tahu lo juga ya. Dan netizen dan mungkin nanti buat anak tante juga.
Justru sebenarnya dari kesalahan itulah yang kita bikin bisa lebih maju dan bisa tahu kita tuh mau kemana. Justru gue memberikan lo ya perjalanan hidup lo yang salah itu. Gitu. Jadi gak cari bisa, salah banyak-banyak. Jadi kesalahan banyak-banyak gitu. Kesalahan banyak-banyak Enggak gitu Tan ya. Terus Tan, maaf Tan. Enggak, maksudnya jadi yang menurut gue hidup itu sebenarnya nggak bisa dibilang baik selamanya baik ya, karena yang buruk itu akhirnya jadi baik juga kok gitu. Jadi ya bebas-bebas aja sih selama lo bisa melewati dari kesalahan lo itu, yaitu lo menjadi orang baik gitu menurut gue. Jadi nggak pernah jangan pernah takut salah dan jangan pernah malu untuk ngelakuin kesalahan. Karena kan kita nggak tahu apa yang kita udah lakuin itu salah. Nah dari situ kita mulai belajar. Kalau Tante bisa balik ke usia muda lagi Tan, apa yang Tante sesalkan tidak dilakukan ketika dulu? Sesalkan? Kalau mau dibilang nyesel, sebenarnya nggak ada yang gue sesalin sih. Gue lebih bersyukur apa yang udah gue jalanin kemarin. Bahkan yang gue pernah lakuin kesalahan gue sendiri, itu buat gue suatu berkah sih buat hidup gue, yang akhirnya gue bisa melewati itu dan gue sadar jadi gue bisa melewati titik yang akhirnya gue nggak mau kayak gitu lagi. Tapi itu bukan penyesalan buat gue, justru gue lebih bersyukur sih gitu. Gue bisa melewati itu dan gue bisa menjadi lebih lebih maju dan lebih tegar. Wah, itu penting tuh kata-kata itu, lebih tegar. Dan memang buktinya enggak semua orang yang seusia Tante sekarang masih happy ya, maksudnya dalam pengertian ya pasti Tante ada sedih-sedihnya lah ya. Maksudnya masih happy ya pasti lah Tan, nggak mungkin kita happy 100%. Yalah, manusia pasti ada sedih-sedihnya lah. Ada depresi galau-galaunya mah pasti ada. Cuma kan enggak semua orang ada di posisi Tante, dan mungkin gue yakin banget banyak tante-tante di luar sana yang mungkin iri dengan Tante Atin sekarang, dalam pengertian iri, kok masih bisa produktif, masih bisa bikin konten, masih bisa maksud masih ada di industri perkontenan ini gitu. Itu kan nggak semua orang bisa ngelakuin dan punya kebebasan seperti yang Tante miliki sekarang gitu. Dan kalau dibilang untuk di usia Tante ngonten lagi, mau ngonten YouTube itu kan sulitan. Kan pasti di usia Tante maunya yang udah ongkang-ongkangan, yang penting duit masuk. Udah yang gampang-gampang. Iyalah Tan, maksudnya mau hidup enak aja udah. Tapi Tante masih mau syuting sama orang, datang ke sini, naik ini lagi, naik naik Grab ke sini kan. Gitu udah Grabnya panas lagi, AC-nya freonnya mati. Gue tadi sampai buka kaca, buka jendela. Bayangin loh, maksudnya perjuangan kesini aja tuh nggak semua orang di usia Tante mau ngelakuin, cuma Tante tuh bisa gitu. Mungkin tipsnya apa Tan supaya bisa istilahnya tuh bisa terus happy sampai usia sekarang, gimana Tan ya bahasanya ya? Mungkin ya supaya bisa jalanin hidup seperti Tante sekarang tuh tipsnya apa Tan? Tipsnya? Ya menyukai apa yang kita sukain ya. Okay. Makanya kita akhirnya bisa ya melalui ini semua. Buat gue ini gue suka kayak begini, dan gue bukannya malah dibilang nggak malu, emang nggak malu ya, cuek. Nah, maksudnya ya apa yang kita sukain ya udah go ahead. Nggak ada masalah ya. Haters sempat ada haters Tante kemarin-kemarin, ada komen-komen hate nggak? Banyak ada. Kayak contohnya Tan? Awal-awal gue sempet down juga sih waktu itu, yang waktu 100.000 follower, sempat ada denger ya omongan-omongan gak enak dari temen juga. Oh iyalah pasti. Terus tapi buat gue sempet down, gue sempat yang pengen stop Instagram, tapi gue pikir-pikir ngapain ya gue pikirin ya, mereka juga gak mikirin gue kok, gue susah-susah sendiri juga kan gitu kan. Gue pikir-pikir laki gue juga fine-fine aja, ya udah gue lanjut. Dan gue sekarang udah gak mau terlalu pikirin omongan-omongan yang di belakang itu. Buat gue juga buat apa gitu. Justru malah bikin gue makin maju sebenarnya. Bikin gue nggak tau malu. Malah gitu Tan ya. Iya. Netizen pasti jajat tuh konten komennya ke Tante tuh. Ini mah ya, ini maaf Tan ya, pasti ini pikiran-pikiran netizen. Ini mah foto seksi doang nih, followers banyak, pasti kan jahat-jahat begitu Tan. Iya.
Dan tante kayak dulu sempat down dengan komentar seperti itu, tapi sekarang udah bodo amat ya. Bodo amat. Karena ternyata nggak berpengaruh banget. Iya. Iya kan? Follower tetap nambah, tante tetap bikin konten tetap banyak. Iya. Apa segala macam. Gue tetap menyukai hal yang gue sukai ya kan. Okay. Ketemu banyak orang. Ya. Ngobrol, gue kan suka ngobrol orangnya. Makan, apa yang gue suka ya udah gue jalanin sekarang. Foto-foto, emang gue suka foto kayak gitu. Ya. Dan tante termasuk yang public speaking yang nggak jelek. Jadi kalau gue lihat kemarin tonton konten-konten sama Boris, yang sama Nggok kayak gitu-gitu sama Surya. Pas gue tonton kayak tante bagus-bagus aja. Maksudnya ya oke-oke aja. Iya maksudnya kan gak semua enak aja ngomongnya gitu Tan. Ngalir-ngalir aja gitu Tan. Oh, emang itu kan pembawaan juga sih, tapi enggak, public speaking gue kayaknya hancur deh. Enggak, gila ini kayaknya setuju yang lagi nonton nggak ada masalah atau bagus-bagus aja gitu public speakingnya. Kalau ngambil rapot siapa Tan? Ngambil rapot sekolah? Gue. Anak-anak kan? Iya. Berarti sering ini nggak guru-gurunya? Wah Tante Atin nih atau nggak guru-guru yang lain yang cowok? Deh, aduh Tante enggak ya? Nggak ada ya? Nggak, kan gue ngakunya Margareta. Oh iya bener, nama aslinya emang itu. Nama aslinya ya. Udah gitu. Dan gue pakaiannya juga nggak yang gimana-gimana. Iya, tertutup. Kayaknya nggak ada yang tahu sih. Nggak ada yang nyadar gak ada ya. yang tahu ya. Teman anak ke tante ada. Temen anak iya ada yang tahu. Soalnya kan anak gue kadang-kadang suka keceplosan. Terus akhirnya kayak kemarin tuh sempat ada di TikTok ada sempat masuk FYP yang gue sama Coach Justin. Terus tiba-tiba temennya ngirimin ke anak gue. Ya maksudnya mereka udah banyak yang tahu soal gue gitu. Tapi itu untung bagus ya kontennya Coach Justin. Maksudnya konten bener gitu, konten interview yang bener ya. Untung bukan emang konten. Emang gak bener gimana? Ya gak siapa tahu ada yang konten caur-caur dan apa gimana segala macam. Kan gak enak. Nih mama kamu nih fotonya likes-nya banyak nih coba tuh. Kan gak enak gitu Tan begitu. Tapi belum sampai ke itu belum sampai ke poin dimana ngeganggu tante banget ya soal lingkungan dia apa segala macam. Masih happy tante sampai sekarang ya? Mereka juga masih happy-happy aja. Oke. Kira-kira sampai kapan Tan mau masih bikin konten sampai seterusnya? Sampai seterusnya sih, semoga Tan ya. Amin. Ya semoga bisa ini harus terus. Sampai ya. Ya harus bisa gitu. Apa yang bikin sayang soalnya kan? Oh, yang bikin semangat bikin konten terus apa Tan? Selain cuan Tan ya. Kayaknya belum cuan kayaknya juga nggak gimana-gimana Tan. Maksudnya apa yang bikin masih semangat nih untuk konten nih sampai sekarang? Karena gue pikir kan ini kalau kayak YouTube gitu bisa ke anak juga. Oh bisa dilanjutin ya. Investasi ke depan kan? Iya, legacy. Maksudnya kalau kita amit-amit ada apa-apa bisa dilanjutin. Bisa kita jual gak sih? Ya bisa aja bisa. Iya. Kalau subscribersnya udah banyak mah, udah nyampe 100.000. Kita sih belum ada apa-apanya, tapi maksudnya berharapnya bisa Tan. Begitu. Ya asal intinya kalau mau konten banyak itu memang nggak bisa instan, harus konsisten. Harus konsisten. Ya yang penting sekarang tante seneng ngelakuinnya kan, bukan cuan-cuan doang. Kalau udah kayak gitu mah pasti nggak lama Tan. Tapi kalau tante emang udah dasarnya seneng ngelakuinnya aja, nggak lama. Oh udah 2 tahun jalan, nggak lama udah 4 tahun subscribers nambah dengan sendirinya Tan. Iya. Udah pasti gitu aja. Yang penting semangat. Dari ini ya. Wah siap. YouTuber. Makanya kita lihat nanti Tante Atin kira-kira akan tahan berapa lama di dunia perkontenan ini. Kan kalau bikin konten tuh sulit Tan. Cuma konten sulit. Tante bagus. Jadi makasih, potensi ada, potensi besar ada. Kalau nggak mau lanjut mungkin saya ngambil idenya lanjut. Sambil makan gitu. Tapi pokoknya Tante sehat-sehat terus Tan ya. Amin. Sehat-sehat terus. Kemal juga. Ya buat keluarga juga Tan ya, semoga langgeng-langgeng amin. Ya, anak kawinnya semua. dipikir-pikir. Nah aduh. Enggak gue bercanda. Ya, itu. Semoga saya juga galau soalnya. Menuju ke pelaminan ya kan. Mendapatkan seorang yang tepat yang sekarang. Aduh itu juga saya lagi pikirkan, ini masalah pernikahannya emang agak krusial ini Tan. Tapi insya Allah kalau memang jodoh ada aja Tan. Amin. Kalau kayak Tante kan ketemu pasangan sekarang udah nih jodoh gue langsung gitu kan. Iya. Dan yakin kan langsung, tak kenapa tiba-tiba yakin kan. Nah gue lagi dapet anak waktu itu. Gue udah ketar-ketir juga tuh. Karena laki gue umur 39, gue 29. Sorry. Laki gue 40, gue 29. Mau gak mau gue harus berojol dong. Cepet. Ya dong, kalau enggak kan kasihan anak gue nanti. Untungnya langsung dapet. Langsung dapet juga, alhamdulillah. Nah itu makanya nanti semoga gue tunggu itu sih momen dimana gue harus nikah. Nah itunya Tan. Gue sekarang lagi mungkin karena ceweknya pengen banget ya.
Aduh, ya nggak mungkin. Tapi gue mau beli rumah dulu Tan, ini doain Tan ya. Iya bagus, good. Nah, ini hebat, proses. Nanti kalau udah beli rumah mungkin adalah obrolan ke arah situ. Cuma sekarang kayak ngerasa belum siap untuk rumah dan lain-lain, kamar anak gitu. Jadi ya doain aja Tan, dan Tante juga semoga langgeng, semoga kontennya makin banyak, makin konsisten, bisa ngasih ilmu ke yang lain. Dan buat yang nonton, mohon maaf sekali lagi atas kesalahan yang ada di dalam video ini yang gua udah bikin sama Tante Atin bikin. Emang gak salah apa? Ya kan kalau kata Mbah Sujiwo Tejo harus gitu Tan. Kita di konten ini pasti kita punya salah. Jadi kita minta maaf aja ke netizen. Kalau ada kekurangan dan kesalahan. Bener. Yang Kemal buat lo. Tadi ada salah beberapa kali nyebut salah Tante Erni di otak gue Tante Erni tadi kan salah tuh. Tapi yang jelas mohon maaf atas kesalahan di video ini teman-teman. Kalau salah-salahnya itu sekira kalian mengganggu silakan di komen aja, dibenerin aja. Tapi saya dan Tante jangan dihujat. Jangan dihujat. Oke, thank you udah nonton episode kali ini. Thank you Tante. Sampai bertemu lagi guys di episode selanjutnya. Iya.